pagi anak-anak, salam sehat dan semangat. Harus tetap semangat ya, meskipun belajarnya daring atau kita tidak bertemu secara langsung. Hari ini, Rabu, tanggal 30 September, kita akan mempelajari tematik muatan IPA yang berjudul pemanfaatan energi alternatif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap ya? Kebutuhan manusia terhadap minyak bumi dan gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbarui. Karena tidak dapat diperbarui, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Apa sih energi alternatif itu? Energi alternatif disebut juga energi terbarukan, adalah energi yang berasal dari alam. Ya, sama-sama berasal dari alam, tetapi untuk minyak bumi tidak dapat diperbarui, sedangkan untuk energi alternatif dapat diperbarui. Energi alternatif memiliki sifat yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Tetapi kalau kita mau menggunakan energi alternatif, kita perlu biaya yang besar dan teknologi yang tinggi. Satu lagi ada faktor alam ya. Ketersediaan energi alternatif ini dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Kita masuk ke contoh-contoh energi alternatif. Yang pertama, matahari. Seperti anak-anak sudah tahu bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Manusia sangat tergantung pada panas dan cahaya matahari. Contohnya untuk mengeringkan pakaian, kita memerlukan adanya energi cahaya dan panas matahari. Untuk mengeringkan bahan makanan, contoh ikan asin. Untuk menghasilkan garam, kita memerlukan panas dan cahaya matahari. Sinar matahari digunakan untuk membangkit listrik tenaga surya. Pada gambar diperlihatkan, ya, kita memerlukan panel surya yang memang harganya nggak murah untuk menangkap energi cahaya matahari dan bisa diubah menjadi energi listrik yang disebut listrik tenaga surya atau listrik tenaga matahari. Contoh energi alternatif yang kedua adalah air. Kita sudah menggunakan air untuk mandi, masak, minum. Selain itu, air yang dihasilkan dari gelombang air dan aliran air dapat diubah menjadi energi listrik. Aliran air yang memiliki tenaga besar ya, ini ada di sebuah bendungan, bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Energi alternatif yang ketiga, angin. Kalau anak-anak berdiri di lapangan, ada angin yang sedang berhembus, tentu rambutmu akan bergerak ya. Energi gerak yang dihasilkan oleh angin dapat digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Apa fungsinya kincir angin ini? Kincir angin yang digerakkan oleh angin dapat menghasilkan energi listrik. Namanya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, yang sumber energinya adalah angin. Yang keempat, panas bumi. Kita tidak bisa melihat panas bumi secara langsung ya, karena panas bumi itu berasal dari sumber air panas yang ada di dalam perut bumi. Sumber panas bumi dapat menghasilkan uap panas yang digunakan untuk pembangkit listrik. Contohnya ya, kita tidak bisa melihat panas bumi itu di mana, ada di dalam bumi. Tapi ketika keluar dia berupa gas ya, panas. Contoh yang kelima, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan, bisa juga dari hewan. Yang dari tumbuhan
itu berasal dari tumbuhan yang dapat menghasilkan minyak. Contoh, jarak, kedelai, kacang tanah, bunga matahari, dan zaitun. Gambarnya Ibu perlihatkan, ini gambar jarak ya. Sama gambar jarak, sebelah kanan jarak yang masih muda, yang baru buah jarak yang baru muncul, baru tumbuh. Yang di sebelah kiri itu buah jarak yang siap dipakai. Sebenarnya yang dipakai adalah bijinya ya, untuk menghasilkan minyak jarak, biji yang hitam itu. Bagaimana cara memakainya ya? Minyak yang dihasilkan dari tumbuhan, yang tadi tumbuhan jarak contohnya, dapat dijadikan bahan bakar tapi harus dicampur dengan solar dan digunakan khusus untuk mesin diesel. Makanya disebut juga biodiesel. Selain dari jarak, ada lagi satu tumbuhan yang merupakan limbah pertanian tetapi digunakan untuk membangkit listrik. Tumbuhan apa? Ya, tumbuhan tebu. Kalau belum tahu gambarnya, ini tebu. Ini tumbuhan. Sebelah kiri itu tumbuhan yang masih hijau. Yang digunakan adalah sisa atau limbah pabrik ya, yang di tengah. Nah, itu digunakan untuk pembangkit listrik biomasa. Lalu bahan bakar bio yang berasal dari hewan itu dapat berupa lemak, seperti lemak pada sapi, paus, biri-biri, lemak hewan yang diolah menjadi lilin. Selain itu, bahan bakar bio dari hewan juga bisa berasal dari kotoran ternak yang dapat diolah menjadi gas. Gas dari kotoran ternak dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Kalau dalam skala kecil bisa digunakan untuk masak. Dalam jumlah atau skala yang besar, biogas yang berasal dari kotoran ternak bisa menghasilkan energi listrik. Ini ada contoh skema ya. Skema dalam jumlah kecil, kotoran hewan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Demikian rangkuman yang bisa Ibu bagikan. Setelah anak-anak mendengarkan rekaman ini, bisa sebaiknya membaca ulang, lalu baru mengerjakan tugasnya di buku nomor 5. Ada 3 tugas. Baca rangkumannya baik-baik, sehingga bisa menjawab tugasnya dengan baik dan tepat. Selamat belajar anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat.